Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita ku Tuhan sehingga nosah berkat rahmat selamat ku kita bewene, sehingga kita urung-urung kita biak saudara secara umum mungkin mewakili masyarakat Kabupaten Aceh Tengah secara khusus mungkin mewakili atas nama keluarga Ina selamat jalan Ina Ama selamat jalan ngebeseh bang janji langkah rezeki bertemu maut. Mungkin menurut janji dan kalammu bahwasanya pertemuanmu di akhirat urung ama genap kasih inyawah lumina genap setun ama menarik ni dapur lebu genap seminggu ina menarik ni rumah menarik ni abang-abangku menarik ni kami murid-muridmu ina engkau dikenal sebagai pejuang tanpa jasa. Ina ari titikmu, ari ikhlas dan tulusmu, engkau mungkin melahirkan bupati, engkau melahirkan kepala dinas, engkau melahirkan tentara, engkau melahirkan polisi. Ama juga begitu. Engkau melahirkan camat, engkau melahirkan panglima. Namun begitulah nasib. Tatkala tentara, tatkala panglima, tatkala para tokoh mungkin berpulang ke rahmatullah, mereka dimakamkan di taman makam pahlawan. Namun sebaliknya, tatkala guru wafat, engkau mungkin secara mayoritas dimakamkan di TPU. Tapi kami adalah murid-muridmu, panglima yang kau ciptakan, tentara yang kau telurkan. Kami berharap ya Rabb, semoga engkau dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Amanku, inengku, si mutuah bahagia jantung rasa. Begitulah kiranya misteri sebuah kematian. Sehebat apapun manusia memplanning ataupun memprogram sesuatu hal, maka sesekali planning itu bisa saja berubah. Tapi kalau rencana Tuhan tidak bisa untuk digeser, langkah rezeki bertemu yang sudah engkau pikir, yang sudah engkau catat di dalam lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz itu adalah tempat segala sesuatu. Tuhan menciptakan segala sesuatunya, termasuk kapan kita ini akan berakhir. Jangan kau katakan manusia di udara yang berketinggian 40.000 kaki aman-aman saja. Mungkin secara zahir mata, atau kita lihat tidak ada lalu lalang kendaraan seperti mobil dan yang lainnya.
Tapi kalau Allah menentukan kematian, tidak sedikit juga ternyata pesawat pun jatuh dari ketinggian 30 ataupun 40.000 kaki terhempas ke bumi. Bahkan sebulan yang lalu tepatnya, Presiden Iran pun bersama menterinya jatuh terhempas dan menjadi duka berkepanjangan mungkin bagi dunia. Kemudian jangan pula kau katakan, wahai manusia, ketika engkau di dalam lautan yang terhempas luas, kemudian tersambung menjadi samudra, ada kapal laut, kemudian engkau berada di kapal laut itu, kelihatan mungkin dengan kekuatan kapal laut itu bisa mengarungi gelombang. Tapi di saat Tuhan telah berkehendak, kullu nafsin za'iqatul maut, ternyata tidak sedikit juga kapal laut pun tenggelam ke dasar lautan, menjadi duka berkepanjangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kemudian di daratan yang malam ini kita duduk bersimpuh bersama, berdoa bersama dia bersama, berkumpul mungkin orang-orang cerdas di antara kita. Mungkin aman-aman saja menurut kita, tapi kita tidak bakal tahu yang duduk malam ini siapakah besok atau lusa atau minggu depan atau bulan depan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu apakah lagi duduk, apakah lagi nyetir, apakah lagi di perjalanan, apakah lagi menuju masjid, apakah lagi di udara. Tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amangku inengku sinutuah bahagia jantung rasa. Setelah wafat, mungkin baru kita tahu di hadapan jasad yang tergusur, kematian adalah sebuah keadilan yang datang kepadamu. Kematian adalah melenyapkan segala-galanya yang ada padamu. Kekayaan, keangkara murkaan, kemunafikan, kedijayaan, pangkat dan tahtamu semuanya akan sirna. Jangankan hanya suami dan istri, jangankan hanya anak dan ibu, jangankan suami, jangankan kakek dengan nenek, jiwa dan raga pun pasti berpisah. Amangku inengku sinutuah bahagia jantung rasa. Di situ juga kita baru menyadari maut adalah mendidik kita betapa pentingnya harus dekat dengan Allah. Maut juga mendidik kita betapa pentingnya hidup bermuamalah. Hablum minallah, hablum minannas. Maut juga mendidik kita betapa pentingnya hidup harus ikhlas dan sabar. Duka yang berkepanjangan, sedih yang berlarut-larut, jangan kau lakukan wahai manusia. Kenapa? Karena itu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar air mata ini menetes. Sudah pantas air mata ini mempas bumi, membasahi pipi-pipi kita. Alah, duk kancing baju ke kemosok, kancing baju kemosok turah kita berahi. Hari kau di bumi kemana belum kempus, mana belum kurebe, mana belum ku kantor.
katimpi bang musesengin jelbak pe pentul pe turahi pe. Jangankan orang tua, jangankan seorang anak, jangankan tokoh masyarakat, jangankan seorang guru, orang baik ulah Tuhan. Wajar ke kita bongor namanya? Wajar? Pantas ke kita menangis? Pantas. Karena itu merupakan sunatullah. Tapi amang kui dan kusim tuah bahagia jantung rasa. Apakah kita tahu? Di balik tetesan air mata ini, di balik dukamu, di balik kesedihanmu, Allah mungkin telah meninggikan, menaikkan derajat seseorang itu. Lagu ini lagu Tuhan Nurmaman. Kadang ngituruh Tuhan pe tempat yang indah, ngituruh Tuhan pe bayangan surga jannatun na'im. Amin Allahumma. Ananda mungkin belum ketati. Tapi kira-kira si hadir di bewen si memanggil. Ingin gak melihat surga? Ingin kemana surga? Ya sudah. Kenapa dulu? Itu syarat. Ya keger benasa guna. Oh ya, kena ngonsel. Ikeger. Itu syarat mutlak. Datang guna ngulakan surga belum. Surga itu indah. Surga belangi ya mangkuin luar biasa. Datang guna kepada belum. Anda sangat yakin yang hadir malam ini walaupun ulama belum pernah pulang dari surga. Tapi bagaimana cara pendekatan melihatnya? Bayangannya ada dalam Al-Quran. Salah satunya tajri min tahtihan anhar. Coba bayangkan ada air sungai yang mengalir, ya. Kemudian ditambah pula air susu mengalir. Ananda cok itu cukup kita demi keseandai sogoh mubah. Wih si kuduk di masjid ini mubah, setengah jadi wih susu, setengah wih biasa kurasa deh. Kurasa Pak Gecik ini belum mati boleh mubah. Atau tidak semua mungkin hadir dari Aceh Tengah untuk nyibu. Kemudian dalam surga itu gimana indahnya lagi? Jangan pernah kau bayangkan seperti pantang terong. Jangan pernah kau bayangkan seperti lo. Itu kecil lempengan surgawi yang diturunkan Tuhan kepada masyarakat Ngayo atas dasar kesuburannya. Itu lempengan surga. Kemudian di kegemaran surga ada lagi bayangannya. Ini nih umurnya 70. Ike secara kasat maan zahir mata tadi kena tul pipi ngempeo. Betul bu Pak? Betul? Ama si berhadir dalam nyaguaman di mungkin 80 tahun ngempeo ngeterus kegemaran ku surga tabi amani pel aja lagu sarukan betul. Ine pe lagu ini itu janji dan dayang-dayang yang di sana indah. Iki dunia sarau kita amat mau apa tempat pelo isu kasih nanti masing-masing indah surga itu. Oh ya ike mayo kusana ike gereh iya amang kui dan pusi mutuah bahagia jantung rasa. Kemudian untuk menggapainya apa saja. Ternyata mangkui dan udah ending. Kalau di kampus itu namanya ending. Ending daripada kehidupan ini atau akhir daripada kehidupan ini rawal. Nih. Dipakai untuk sholat ini juga.
Ikewan bahasa kita sebagai ikan turni vertikal dan horizontal. Vertikal ku atas, horizontal ku kubuan ku kiri. Yang dikenal dalam bahasa agama kita adalah hablum minallah, hablum minannas. Perbaiki hubungan dengan Allah dan perbaiki hubungan dengan manusia. Benar atau tidak benar? Mari kita buka sama-sama. Ini ike pakai tahiyat mungkin arah ruang model secara umum arah siapa besi, si germuk besi. Nah, ini fungsinya kutuhan. Ada juga fungsinya jahat, tidak upukro. Hati-hati memfungsikannya. Jerah turah diturun Allah. Mungkin mana salah satu wujud itu. Hari ini mungkin terakhir. Harpor korban. Wujud daripada ketakwaan kepada Tuhan. Beribadah kita gunakan. Jeroh kita turah oleh Tuhan. Kegere jeroh, kegere beribadah mu masalah. Atau sebaliknya, jeroh kita manusia. Gere jeroh hurum Allah. Besembiang gere beribadah gere. Jeroh kita rum jemaah berkumpul. Kita yang beretangkup senjak loh. Tapi ibadahmu ada masalah nggak? Bapak Ibu, ada masalah ya? Atau jeroh nyuruh Tuhan dor. Gerdalih tangkuh hari masjid ini 10 tun, 20 tun nyewasa. Apakah engkau tidak punya istri? Apakah engkau tidak punya tanggung jawab? Kita ini adalah makhluk sosial, bertanggung jawab penuh kepada ya, keluarga dan bermasyarakat itu penting. Itulah dua-duanya. Hablum minallah, hablum minannas, baru tergapai sebuah kalimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lewat apa? Pengabdian. Menjadi sebuah keharusan pengabdian secara vertikal tadi kepada Tuhan. Sebelum kita lahir Bapak Ibu, kita tahu bersama itu bukan saja umat Islam, umat Yahudi pun sama. Sebelum lahir ke dunia, Tuhan bertanya dengan kalimat yang pendek dan tegas. Tidak lebih pertanyaannya. Alastu bi rabbikum, wahai Polan bin Polan, ngaku aku sebagai Tuhanmu. Apa kita jawab? Jawabannya pendek dan tegas. Qalu bala syahidna, kira-kira mengaku kita engkau sebagai Tuhanku. Ada enggak unsur pengabdian di sini? Ada. Mehya lahir kita ke dunia ini. Belen terakhir. Ayah hormamatmu lah yang menjadikan Yahudi Majusi itu. Karena engkau lahir berkertas putih, maka engkau suci. Kita sebagai umat Islam, jagalah fitrah itu. Singkat cerah, mongon. Betul kan kita mongon Bapak Ibu? Mau perak gitu. Mau perak. Kenapa kita menangis? Ada sebuah perjanjian di sana. Jauh-jauh Tuhan berkalam. Dalam surat Al-Dariyat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Dalam tafsir Al-Muyassar yang dikarang Syekh Profesor Dr. Abdullah Al-Qarni ulama Timur Tengah, dan ditafsir juga secara tahlili oleh Departemen Agama. Apa yang disampaikan? Ternyata dalam konsep ini, jangankan manusia seperti kita, jin beribadah umum, beribadah. Namun kita cara beribadahnya berbeda dengan jin. Kita kedua jin, caranya berbeda. Kemudian atas dasar segala ciptaan Tuhan, baik di langit yang terkenal dengan nujum, para nujum, bintang-bintang itu nujum. Kalau najwa satu bintang, nujum.
bintang-bintang beserta planet-planet yang kita kenal itu bergerak, bersimpuh, bersujud. Kemudian di bawah ada makhluk Tuhan bergerak, bersimpuh, bersujud. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Segala ciptaanku di langit dan di bumi bergerak, bersimpuh atas dasar izinku, kata Tuhan. Apa hubungannya? Kita tes, ini lagi ibadah haji orang. Ananda yakin yang hari ini, malam ini hadir, ada yang sudah haji, ada yang sudah umroh. Ada nggak kita perhatikan? Setelah berangkat dari Madinah ke Mekah, apa yang terjadi? Pas di Bir Ali, ini sebagai penguatnya. Di Bir Ali kan, kita duduk, betul? Ngambil niat, nuat niat, kita di Bir Ali sama-sama. Setelah berniat, apa yang terjadi? Gerenguk ipeteng kolong kayu pe, gerenguk iunung kolemis pe, setabin cerak wanukum syara'in. Jangankan makhluk itu, jangan niuk mugir tengok cinta kok kekusatan, jangan mugir nguk cinta. Kenapa? Kalau ini berlaku, dibuatku bayar dan pian lebih salah jangut ini 7 juta. Kita beribadah pun di situ. Mereka semua bertasbih, mereka semua berdoa untuk kita. Hal penting. Luar biasa tebusan itu. Makanya sayangi makhluk. Mereka punya satu nyawa, kita juga punya satu nyawa. Hina seekor semut, hina muni hina. Satu punya nyawa, kita pun satu. Amanku inenku simutuah bahagia jantung rasa pengabdianmu. Kenapa engkau menangis? Qul inna sholati wa mama lillahi rabbil alamin. Sumpahmu, janjimu harus beribadah. Oya ketimpiak sun. Ini bang. Amanku inenku simutuah bahagia jantung rasa. Kemudian baru kita menyadari sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan. Segala ciptaan Tuhan itu telah ada tempat mereka berbahagia masing-masing. Kalau dalam bahasa biologi itu dikenal dengan ekosistem. Contoh ikan. Oh ini kemangan ini gitu, betul? Betul kemangan ini gitu ya? Betul. Ikan, kebahagiaannya sudah diatur oleh Tuhan, oleh Allah, itu ada di dalam air. Dia bernapas dengan insan. Kalau sesekali ikan itu keluar dari air, jaher, mut, segala macam tangku hari itu, iya model itu Pak. Dagan-dagan gitu. Tahu dagan? Dengan di pangan langsung datang belangau. Jangankan dia keluar, duk si tangku HP gitu. Kalau dia keluar lompat ke daratan, maka sirnalah kebahagiaan seekor ikan karena menantang sunato. Pertanyaannya simple, di manakah letak kebahagiaan kita? Apakah dalam hartamu? Kurasa ketika pejabat kita ini ke ASN jadi ini lagu Bang Bardan di kaya, Amani kaya, kepala dinas kaya. Apakah benar di situ kebahagiaannya? Mungkin secara kasat lahiriahmu iya. Tapi apakah kita sadar dengan harta waktu mari kita kuasa? Kemudian, apakah di istrimu yang cantik, di anak-anakmu yang banyak? Giliran. Tanyakan itu. Ike pas gitu, jeruk anak dah kita didik. Ike gila, saya jadi peminum. Saya menjadi perusuh. Ini yang terjadi. Ternyata bukan di situ.
ada di dalam pengamalan ibadah. Kenapa? Baru nasihat kubur datang. Lagu ini nih. Nasihat kubur itu apa? Ah, kene kubur. Ini nih merasanya. Kita belum. Aku adalah tempat yang paling gelap. Maka terangilah aku dengan sholat tahajudmu. Aku mulai tahajud. Sembilan soboh ke jam 9 Bener kan? Tapi kemarin belum berdinas gitu. Di Jakarta, terik tarik pesawat, jam 1 kan umur. Betul Pak? Coba dia. Aku bayar dulu. Di saat malam, di saat di keheningan malam, orang puas dengan tidurnya, dengan mimpi-mimpi indahnya, mereka terlelap menikmati mimpi indah. Lalu ada hamba Allah, lalu ada masyarakat 2 atau 3, 4, 5 orang di Ramadan ini bangun menangis kepada Allah. Kenapa? Karena dia telah melakukan kesalahan di siang hari, merusak tatanan ibadahnya, lalu menangis bersimpuh di hadapan Tuhannya. Maka dia akan kuberi tempat yang paling istimewa sesuai dengan firman Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila nasaqil layli wal qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ay ba'athaka Rabbuka maqaman mahmuda. Hei manusia, ketika fajar menyingsing di ufuk timur, itu menandakan pagimu segera tiba. Namun sebelum itu, engkau menangis di hadapanku. Itu kalau menurut bahasa kita. Engkau menangis menghibah padaku atas dasar kesalahanmu. Aku selalu membuka pintu maaf. Aku selalu membuka pintu pengampunan. Engkau minta ampun kepadaku. Kemudian engkau lanjutkan istirahatmu, lalu terbangun engkau ketika muadzin di kampung Remasan berteriak dengan kencang, memecah keheningan malam menjadi suluh dalam kegelapan. Muadzin berteriak dalam masjid ini dengan kencang. Dulu yang sering berteriak di sini adalah Amar Said Adil. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Yang kita anggap hina, makanannya pun kru-kru basi. Paling banter, carinya Jawa itu paling banter, paling kuat adalah sejagung, kekap-kekap keru. Sebagai wujud pengabdian kepada Tuhannya, dia terbangun, dia berteriak dengan kencang. Oh! Siapa? Seekor, tapi aneh. Sebab corong di masjid ini ngamayo ke kamar 1 ya. Masuk ke kamar 1. Aku rikewet positelak. Siapa yang salah? Jangan sempat ayam itu ya menilai kita lebih buruk dari mereka. Apabila ini terjadi, maka tidak berfungsi lagi yang namanya firman Tuhan, fi ahsani taqwim. Manusia yang sempurna itu akan hilang, maka dia
tidak meleset lagi seperti hewan yang melata kalau apa. Amangku inengku si betuah bahagia jantung rasa. Jangan lupa, sholat itu penting. Penerang daripada kuburmu ibadah sholatmu. Yang ditanya dulu oleh malaikat itu sholat, bukan istrimu, bukan hartamu. Pak, inengku, amanku, sainengku, dengar. Jangan pernah tinggalkan Allah. Fi kulli makan, fi kulli zaman, fi kulli saat. Di saat engkau duduk, di saat engkau berdiri, di saat engkau dimanapun berada, fi kulli makan, jangan kau tinggalkan Allah. Anu tengku, aku ini jahat. Kalian siap sembahyang sholat. Aku ini peminum tengku. Ngeri gak sholat. Justru karena sholatmu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Amai dan kusimu tuah bahagia jantung rasa sebagai persepsinya atau analog atau ranah ceri-ceri kukuduk nih perumpamaan. Dulu Aceh Tengah gerem lampu seumpama remesen gerem lampu. Nyerenya iaran isin di dong jalu male nangkap dana kemas jip atau sepu. Lampu is geraram lampu. Apa yang penerang ketika terang remesen ini anak-anak pakai lampu estro. Si muka usaha arah teka-teki berkaus bukannya kaki, bertopi bukannya kepala. Apakah saya? Betul Pak? Kok ya patahnya aneh, teka-teki berkaus bukannya kaki, bertopi bukannya kepala. Apakah saya? Oh ya, lampu strong, berkaus nomor kiding tapi jantung, berbulan bertopi nomor ulu tapi roh. Ika sedikit kaus soya, gede mampu nih. Ya kena kami bahasa belang ginai mampu, ginai nyiluk. Gede mampu nyiluk ini seperti maka dia nemu karang ngeremok. Gitu pakai nih. Maka untuk menerangi desa remesen bisa diganti dengan lampu tep. Kadang geraran lampu tep loh. Boleh diganti dengan yang namanya obor. Kadang gini obor, ini apa minyak api. Nguki ganti orang puyem lo sik. Oh, dengan ilmu pengetahuan saat ini kegere kadang gere mulia kita ngemahi repahi, ngemahi deresi itu bisa kena. Kemudian dengan antan fudu illa bisultan. Sultan di sini oleh beberapa pasirin disebut adalah ilmu pengetahuan. Ada yang disebut dengan kekuatan. Kekuatan yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan. Mati orang lampu nih, kasih terang ini bukan HP. Arah lampu masih pertanyaannya, kubur negara